sekarang aku masuk ke alat mandi, peralatan mandi. Yang pertama yang paling gampang adalah handuk. Aku beli yang bahannya mudah menyerap. Paling penting itu mudah menyerap dan dia cukup lembut juga. Walaupun gak selembut itu yang aku beli ini, bahannya kayak muslin gitu, tapi fine, dua anakku pakai ini juga nggak ada masalah. Terus ini adalah gayung ya teman-teman, sangat affordable, kamu bisa dapetin di e-commerce. Ini bermanfaat sekali. Jadi gayung yang di bagian sininya tuh udah cekung. Jadi saat kita ambil air, kadang kan kita cuma pakai tangan gitu ya, tapi ada momen kita perlu ngambil jumlah air yang sedikit lebih banyak. Ini ambil buat di bagian kepala supaya tidak mengguyur kepalanya. Ini jarang banget aku temuin orang-orang nyuruh beli ini, tapi aku tahu waktu anak-anakku lahir aku beli ini dan kepake banget, bahkan sampai usianya 2-3 tahun pun masih kepake. Jadi belilah gayung ini. Bak mandinya, jadi aku itu tahu kalau aku akan perlu bak mandi yang memang bisa dipakai sambil aku berdiri, karena aku tahu sakit pinggang it's real. Jadi aku beli, yang aku ceritain, aku pakai ini bak biasa gitu ya, mereknya Right Star. Kenapa aku beli yang ini? Karena ini bisa dilipat ya teman-teman, bisa ditekan. Kalau anaknya udah gede mau main-main air, ini juga bisa udah di bawah, jadi kayak bisa ditaruh tuh, bisa begini ya. Tapi kalau anaknya masih kecil yang masih harus dimandiin, aku nggak sanggup deh kalau harus jongkok-jongkok. Jadi ini bisa kita taruh di stand. Aku dapat di e-commerce stand yang khusus buat bak seperti ini. Kalian cari aja, gampang banget nyarinya. Nah, terus aku custom ini teman-teman, stand buat si bak tadi. Kelihatan nggak? Nah, jadi baknya bisa ditaruh sini. Ini kayak jemuran handuk, tapi worth banget. Jadi di bagian atasnya, nih teman-teman bisa lihat. Tuh di bagian atasnya dia bisa buat naruh baknya. Jadi kita sebagai ibu yang mandiin, siapapun yang mandiin gak sakit pinggang ya. Nah tapi sebetulnya aku tuh punya bak yang traveling size yang kayak gini. Ini merek Stokke dari zaman Kizi, ya iyalah warnanya pink ya. Jadi aku sebenarnya punya yang kayak gini kalau perlu banget untuk traveling, dan ukurannya juga lebih kecil. Oh ya, terus ini juga bak mandi itu kalau buat baby banget kan kita nggak mungkin kayak taruh di tangan kita gitu aja. Aku juga ada penyangganya. Ini adalah supporting buat mandi, jadi pada saat dia di bak, dia bisa ditaruhin dulu sini di bak dan bisa menopang dengan baik lah ini gitu. Nah, perlengkapan dan peralatan mandi udah itu aja. Oke, sekarang aku akan ke perlengkapan dan peralatan menyusui. Yang pertama, yang paling penting adalah breast pump. Nih, jadi aku, Katan, dan Kizi anak Spectra banget yang pakai Spectra 9, tapi ini aku nemuin Spectra terbaru yang reviewnya juga oke. Jadi aku pakai Spectra Dual Compact. Belum aku coba, jadi nggak tahu gimana, cuman I hope this one will be better dari yang Spectra 9, walaupun itu juga menurut aku udah oke banget. Cuman yang sebetulnya menjadi kekurangannya adalah dia yang tetap harus hands on, nggak hands free. Yang kedua adalah hal yang paling penting dalam menyusui adalah ini, masih dalam kategori breast pump, silikon breast pump. Udah tau lah ya teman-teman, jadi kayak kalau kita lagi nyusuin, biasanya yang sebelah kanan atau kirinya dia akan ada natural flow-nya juga yang bisa kita tampung. Tetap pakai silikon breast pump ini. Terus, nah aku nemuin ini breast therapy pad. Jadi kalau kita jangan sampai terjadi mastitis, kalau udah bergerenjel payudaranya atau rasa keras, ini bisa dijadiin buat kompres ke payudaranya. Ini aku mau coba baru pertama kali, tapi aku tahu ini penting karena sering banget pada saat menyusui itu terjadi hal-hal seperti itu. Terus selanjutnya adalah cup feeder. Aduh teman-teman, ini penting banget buat pada saat ngasih bayi di awal-awal baru lahir. Jadi biasanya aku tuh nggak langsung kasih ke botol, taruh di cup feeder buat ngejar pertumbuhan berat badannya. Jadi pakai cup feeder penting banget. Terus selanjutnya adalah
Pureland ini untuk nipple cream. Aku nggak beli besar karena aku ingat waktu Cotton Kizzy aku pakai tuh kayak sedikit banget, jadi makanya aku ini jaga-jaga aja. Aku mau pakai dari saat 2 minggu sebelum aku lahiran supaya kondisi nipple tuh jadi lebih lembut dan nggak kaget pada saat disusuin sama bayinya. Jadi ini aku baru mau coba ya, doakan semoga sukses. Terus ini adalah pelancar ASI, karena ya ibu-ibu yang namanya hamil, yang paling penting tuh bukan hanya hamilnya, persiapannya, nyiapin baju anaknya, tapi pada saat memberikan kualitas ASI. Jadi aku beli Mom Uung. Ini aku mau coba, katanya bagus sekali. Terus untuk penyimpanan ASI-nya aku beli ada 2 nih, Mizo mereknya, apapun lah ya sebetulnya kalau penyimpanan ASI ini buat ditaruh di freezer. Ada yang versi plastik ya, berarti aku beli si Mizo ini kan versi plastiknya nih yang kayak gini tuh ya, kayak oh ya double ziplock. Oke lah, ini double ziplock jadi nggak mudah kebuka gitu, kalaupun kebuka bagian atas masih terlindungi bagian bawahnya. Sama aku punya versi yang untuk di botol kaca, nih botol kaca Momogi ya, pokoknya tahu kan teman-teman, ini botol kaca buat nampung ASI kita di freezer. Terus disposable nursing pads ini aku nggak beli sih karena ini kan kayak sekali pakai dibuang gitu, tapi mungkin oke buat opsi jaga-jaga ya. Ini mereknya Iris, ini hadiah dari beli Spectra kalau nggak salah. Tapi untuk yang hari-hari di rumah aku lebih suka pakai yang jangan yang disposable tapi lebih ramah lingkungan aja, pakainya yang bahan katun gini. Aku punya beberapa, jadi bisa mudah diselipkan breast padnya. Ini adalah segala bra menyusui, aku beli banyak karena aku tahu sudahlah say goodbye sama bra-bra yang saat ini kamu punya yang kece-kece. Mungkin pakailah selama 2 tahun ini. Aku akan pakai segala macam nih, ada lagi kan ada ya itulah si bra-branya pakai yang model nursing. Teman-teman, aku perkenalkan 2 nursing cover favorit aku, mereknya BB Aulight. Ini investasi banget dari zaman Cotton dan Kizzy, bahannya muslin, jadi aku tuh udah nyobain hampir segala macam jenis bahan nursing cover dan this one is the best dari BB Aulight ya teman-teman ya. Terus juga ada kawatnya, jadi kita tetap bisa ngintip baiknya pada saat menyusui ya. Ini wajib ya teman-teman, ini investasi banget, dan menurut aku udah deh nursing cover beli yang bagus aja karena kamu akan pakai sering, apalagi kalau kamu suka keluar, jadi lebih nyaman pakai yang kamu tahu itu nggak panas. Terus aku juga udah beli beberapa baju yang nursing friendly, busui friendly. Ini adalah baju-baju yang nanti aku pakai di rumah sakit, karena aku tahu kita di rumah sakit tetap perlu baju tidur. Aku nggak suka pakai rok gitu loh, daster tuh aku nggak suka, jadi aku tetap lebih suka pakai atas bawah. Aku beli kayak baju tidur, ini dari Sekutu namanya. Terus aku beli juga manset atau dalaman yang nursing friendly. Jadi aku tuh punya banyak banget baju kemeja kan, karena aku berhijab, aku punya banyak baju kemeja tangan panjang. Nggak mungkin juga dong aku nggak pakai, masa semua harus berubah jadi nursing friendly. Jadi aku cuman perlu daleman kayak gini, manset ya, buat, tapi harus tangan pendek ya karena panas banget kalau tangan panjang, yang busui friendly gitu. Jadi aku beli yang warnanya hitam gelap sama yang warnanya nude gini. Itu keperluan untuk menyusui. Tapi kalau buat tambahan ya teman-teman, aku akan pakai ini pada saat menyusui di awal-awal. Korset, ini adalah korset pada saat baru melahirkan, yang bambu gitu ya, bahan bambu. Ini dari Cotton Kizzy aku pakai, tapi ini hanya beberapa hari aja karena menurut aku ini kurang kencang dan kurang membuat cepat rahim kembali ke posisi semula. Jadi aku juga beli korset yang tipe memang nyekek gitu loh, paham kan? Maksudnya yang emang serius, dia bisa mengcover seluruh bagian perut kita lebih panjang ya. Ini lebih panjang kan, tuh lihat ya, ini lebih panjang daripada yang bambu. Terus dia juga aku nemuin yang resleting,
Jadi kadang kan kita mager ya buat pakein satu-satu nih pengaitnya. Aku nemuin yang red slating dong. Coba deh teman-teman cari deh yang red slating. Cuman aku nggak tahu kualitasnya ya karena aku belum coba pakai. Udah teman-teman, kalau untuk yang nursing hanya itu, dan mungkin kita akan masuk ke bagian hal-hal yang mungkin tambahan yang buat teman-teman juga bisa siapin. Oke? Ini seru-seruan sih teman-teman. Jadi ini adalah mainan mainan kedua yang aku beli buat bayi. Ini adalah buku kontras ya. Bisa digigit, kata Kizi bisa digigit. Jadi ini untuk pengenalan main pertama anak newborn kita. Tuh, kayak gitu. Terus dia softbook, bisa digigit-gigit, terus bisa kalau diremes-remes ada teksturnya. Nah, ini aku beli ada 4 cukup lah ya. Pokoknya mainan buat anak-anak, yang penting adalah latih eyesight-nya dia. Oh iya, ya Allah, saya pinter banget nih kata Kizi di bagian ini. Thank you Kizi. Yang penting adalah menstimulasi untuk perkembangan matanya dia, eyesight-nya, kemudian visual. Di sini ada color juga. Kalau ini kan yang hitam putih, kalau ini ada yang colors, ada yang tekstur gitu ya. Jadi aku merasa itu mainan pertama yang sangat edukatif dan bisa memberikan manfaat baik. Ini adalah pouch yang aku beli untuk pada saat ke rumah sakit, hospital bag. Tapi sebetulnya juga bisa bermanfaat buat jangka panjang. Kalau kita udah punya anak makin banyak, ini laundry pouch bisa kita pakai buat misah-misahin barang kita. Misalnya dalam kita satu koper. Karena aku suka sama suami tuh kalau jalan sama anak-anak satu koper aja tapi yang paling besar. Terus untuk cuci-cuci baju, belilah yang baby friendly. Ini aku agak random, kemarin dapat dari Velvet Junior ya. Ini buat cuci baju bayi. Oke, selanjutnya adalah ini rocking chair. Teman-teman mungkin kayak berpikir perlu atau enggak ya, tapi aku kepake banget. Jadi anak-anak pada saat dia misalnya dia perlu ngelihat kita berada di dekat kita, tapi kita nggak mau nidurin dia, jadi ini kepake banget, bisa kita pindah-pindahin dengan cepet. Terus ini yang aku beli di merek Sugar Baby ini bisa reclining, jadi dia bisa pada posisi duduk, setengah duduk sampai tidur. Jadi mungkin tidur full enggak ya, tapi posisi yang enak buat dia tidur gitu. Sehingga ini bahkan bisa dipakai sampai kalau dia udah mulai MPASI, udah mulai makan tuh. Jadi ada si mejanya gitu. Nah, ini salah satu investasi yang perlu, rocking chair. Tapi cari rocking chair yang gak cuman buat swing atau buat naro. Menurut aku ini one of good solutions. Bisa dipakai 0 months sampai usia berapa ya? 15 kilo. Nah, ini adalah kelupaan tadi aku. Ini adalah rangkaian dari kebutuhan menyusui ya. Bantal menyusui wajib banget punya ya, wajib banget punya. Ini kepake banget mulai dari rumah sakit sampai 2 tahun. Mungkin 2 tahun enggak sih, karena anak bayinya badannya udah terlalu besar. Tapi ini setahun pertama tuh luar biasa penting ya. Jadi jangan lupa. Terus ini adalah, ini apa Kizi? Ini kado pertamanya dari Kizi dan Katan buat bayi. Ini mainan. Hello baby, let's play together. Ini adalah tas yang menjadi pilihanku karena sangat neutral buat dipakai ayahnya, ibunya, atau misalnya mbak nanti yang ngurusin gitu ya. Ini kece banget, bisa tasnya di ransel, bisa juga dijadiin kayak begini tote bag gitu. Terus kompartemennya juga bagus. Ini mereknya dari Natural Moms ya, bahannya keren, gampang dilap. Jadi kalau misalnya kotor, kena air, antibakterial kalau aku nggak salah ya, kalau aku nggak salah. Terus banyak kompartemen di sini, mereka udah sediain buat tempat tisu basah ya, karena kita tahu tisu basah adalah yang pertama banget. Terus dia juga ngasih tempat buat naruh tisu kering. Terus tahu nggak sih, ada lo tempat buat naruh laptop di sini. Ini kalau necessary ya, kalau kalian nggak pakai ya nggak apa-apa juga. Terus kompartemen di dalamnya super banyak, super oke. Yang aku suka juga adalah ringan. Jadi kadang kita bawa peralatan bayi itu kan udah banyak ya. Terus tasnya berat, kayak aduh nambah-nambahin aja. Nah ini ringan banget. Jadi ini recommended banget buat tas bayi. Paling hal lain yang aku tambahin buat
kebutuhan bayi adalah kasur bayi yang bedside crib. Nah, ini adalah bedside crib yang aku bilang yang akan aku pakai di lantai kalau aku berkegiatan hari-hari di rumah, bukan di crib asli tidurnya dia. Ini adalah merek Baby Das ya. Terus ini kalau resleting bagian bawahnya dibuka, jadi kalau bayinya udah besar bisa ditaruh di bawah. Terus bawahnya pakai roda juga, memudahkan untuk diatur dia mau digeret-geret kemanapun. Terus di atasnya udah pakai kelambu. Aku sekarang mau ngasih tahu kalau dia posisinya bener-bener bedside untuk co-sleeping. Nah, untuk yang co-sleeping, jadi ini tinggal di resleting aja. Jadi posisinya tuh lebih ringkas gitu. Oke, jadi ini adalah yang ringkasnya gitu kalau kita mau co-sleeping dan bayinya masih bayi banget ya, bisa begini aja. Terus kelambunya bisa dibuka. Nih ya, ini ada cetekan. Gitu. Terus sama aku beli juga changing pad ya, changing pad buat aku taruh di atas ini. Jadi habis dia mandi, kalau mau ganti diapers atau dia tadi ganti baju, dia bisa ditaruh di atas ini, di atas changing padnya. Gitu teman-teman. Terus teman-teman, ini adalah temuan terbaik aku ya buat persiapan bayi dan anak-anak lainnya juga. Crane 4-in-1 True HEPA, dia cool and warm mist humidifier, ada UV air purifier dan bisa aroma diffuser. Pakai ion juga. Lihat tuh. Tanknya besar ya, 5 liter, bisa tahan 24 jam dan masuk essentials oil, juga bisa pakai remote control. Ini produk dari US. Untuk sterilizer aku pilih ini merek Beko. Kenapa aku pilih merek Beko? Karena teman-teman lihat ini besar banget ini tanganku. Capacity-nya tuh 28 liter. Kita perlu sterilizer tuh sekalian yang besar karena dipakai nggak cuma buat perlengkapan bayi, tapi juga buat perlengkapan yang lain. Ini laptop muat ya. Terus dia juga sudah tersertifikasi di Eropa gitu ya, jadi proven. Terus lihat deh, ini mode-modenya sudah ada rekomendasinya pakai yang mana, dan juga termasuk ini perlengkapan bayi itu udah ada dryingnya ya, jadi habis dari cuci bisa langsung masuk sini. Untuk car seat aku pakai Coco Latte ini ya, jadi dia dari newborn sampai dengan berat 36 kilo. Terus yang aku suka adalah 360 faces, jadi ini bangkunya tuh bisa diputar gitu sampai 360 derajat. Nah, ini aku cerita, aku punya crib di lantai atas karena ini tempat aku tidur sama anak-anak. Ini jadi cribnya dari Little Equi. Terus ini udah ada yang mau coba tuh. Kita lihat ya. Ukurannya masih muat. Kizi umurnya berapa? 4 mau 5 tahun. Kizi masih muat. Jadi ini good investment juga, Little Equi. Ya. Terus ini peninggalan dari Katan Kizi lah. Masih ada mainan sama baby monitor, tapi ini udah lama, aku nggak tahu masih berfungsi baik atau enggak. Terus teman-teman, aku mau kasih tahu ya, ini kasurnya aku bukan bawaan Little Equi, jadi aku custom sendiri. 10 cm. Ini latex, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Buat bayi ini oke banget. Custom aja di e-commerce gitu, carilah yang kalian suka. Kali ini adalah di baby carrier atau gendongan. Dari Katan sama Kizi aku beli gendongannya tuh yang hip seat gini. Ini namanya iAngel. Ini enak sebetulnya pada saat anaknya sudah agak lebih besar, jadi memang gak newborn. Cuman ini aku lagi perutnya udah besar sekali. Aku mau kasih tahu aja betapa enaknya si iAngel. Karena kalau perutnya besar susah kok. Gini. Jadi ini tuh tulangnya kita buat gendong tuh nggak sakit gitu. Ini bisa di-adjust. Terus bayinya dudukin bisa ke arah kita atau bisa ke arah depan. Terus tinggal pakai ini. Tuh. Ini aku jamin deh kalau traveling ya, terutama ya traveling karena perjalanannya pasti banyak jalan gitu kan. Ini adalah gendongan terenak, ternyaman, baik buat bayinya karena dia duduk, dan juga buat yang ngegendong karena supportingnya itu dia full ke distribusi tulang belakangnya bagus. Ini bisa di strap ya, aku udah nggak sampai. Nah, tapi aku inget kalau misalnya mau newborn pakai ini itu bisa juga. Jadi ini ada resletingnya nih di sini.
Ini bisa dicopot resletingnya. Itu babynya bisa ditaruh sini aja, jadi kita bisa ngegendongnya sambil begini nih buat nopang bagian pantatnya gitu ya. Jadi bisa begini juga. Gitu. Jadi aku siapin 2 gendongan, satu yang buat kayak tipe newborn banget, satu lagi yang akan kepake sampai usianya bisa 3 tahunan ya. Oke teman-teman, itu aja semua barang yang aku siapin untuk bayi, bener-bener A to Z. Tadi aku udah sampein apa aja, dan itu semua esensial berdasarkan pengalamanku untuk 3 anak ya. 3 anak maksudnya menuju 3 anak 3 ini. Begitu aja review aku hari ini, bukan review ya, informasi tentang segala kebutuhan produk bayi, perlengkapan bayi dari A sampai Z. Mudah-mudahan terbantu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!